didukung oleh Anda menyaksikan Corporate Update bersama saya Iqbal Himawan, dan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Satyo, Direktur Sales Telkomsel, mengenai bagaimana strategi layanan dan juga kesiapan infrastruktur digital terbesar di Indonesia dalam menghadapi lonjakan traffic selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Pak Satyo, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik. Sehat Pak? Sehat, Harus alhamdulillah. sehat. Apalagi ini sudah akan menjelang Idul Fitri. Ya. Jadi banyak tentu persiapan yang sudah atau akan dilakukan Pak Satyo. Nah, sebagai Direktur Sales di era digital Pak, bagaimana Anda menghubungkan ada kebutuhan pelanggan nanti kemudian dengan solusi yang tepat, seperti apa Pak menghubungannya? Oke, makasih Mas Iqbal. Ya, jadi pertama kita sebagai orang sales itu yang harus diketahui adalah siapa pelanggan kita dan apa kebutuhan pelanggan kita. Jadi itu harus kita ketahui dahulu. Nah, karena apa? Karena layanan yang kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk itu kita sekarang juga menggunakan data analytical, juga AI bersama tim dari marketing. Saya disupport untuk memahami betul-betul kebutuhan pelanggannya itu apa. Ya, jadi setiap layanan kita juga tentunya harus benar-benar personalized kepada siapa pelanggan kita gitu ya. Nah, selain itu juga kita tidak hanya memperhatikan siapa pelanggan kita dan apa yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana journey-nya. Journey untuk pelanggan tersebut melakukan interaksi dengan kita. Mulai dari kita menawarkan produk kita, jadi dalam hal menjelaskan atau mengoffering produk kita juga harus memilih sarana yang tepat. Karena berbeda-beda nih segmen pelanggan kita. Nah, dari situ kemudian bagaimana pelanggan itu hubungannya dengan kita. Nah, ini juga kami juga menyiapkan kanal-kanal yang cukup banyak. Jadi mulai dari kita punya My Telkomsel, itu digital, jadi pelanggan juga bisa enjoy, bisa lihat apa aja sih sesuai kebutuhan mereka dan ingin apa, berinteraksi secara digital. Kita juga punya layanan konvensional 188 kita punya. Kita punya juga physical channel, jadi kita masih punya Grapari dan yang tersebar di seluruh area di Indonesia. Sampai di ujung Papua sana pun kita punya Grapari. Di Merauke, di Sorong juga ada Grapari. Jadi masih kita tetap layani semua pelanggan kita itu dengan berbagai channel layanan lah. Nah, itu yang penting buat kita adalah bagaimana kita memahami pelanggan dan bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, dan tentunya tujuan kita adalah menciptakan customer experience yang baik. Tadi kan soal customer experience ya Pak, Bapak juga bilang itu dipastikan supaya jernih dan personalized gitu. Nah, tapi di era ini Pak, seberapa strategis periode Ramadan hingga Idul Fitri ini bagi Telkomsel? Nah, ini hal yang menarik Mas, karena biasanya traffic tertinggi kita itu terjadi saat menjelang Idul Fitri, saat orang-orang mudik. Saat orang-orang yang biasanya tidak berkomunikasi jadi berkomunikasi lagi, itu traffic akan meningkat ini. Nah, disinilah kalau istilahnya kalau kita di network tuh stress test namanya. Jadi kita benar-benar ngelihat kehandalan network kita tuh pada saat mau menjelang Idul Fitri ini. Tentunya pada saat mudik. Ya sebetulnya bukan hanya kami ya, jalanan juga itu ya. Tapi kan bayangin Mas Iqbal, orang di jalan apa iya cuma macet misalnya, apa iya cuma diem. Enggak, tentunya dia akan menelpon, dia akan menonton video, dia akan menonton TikTok, menonton Instagram pada saat itu. Dari situ kehandalan data, layanan data kita diuji. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan untuk itu gitu kan? Nah, tentu Telkomsel sesuai dengan slogan Danantara itu kita akan melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati itu apa sih artinya kan? Melayani dengan sebenar-benarnya. Jadi kita harus tahu benar-benar apa yang dilayakan oleh pelanggan dan bagaimana kita melayani pelanggan sehingga pelanggan itu bisa merasa puas dengan layanan kita dan kita bisa memahami kebutuhan pelanggan itu dan kita memberikannya dengan sepenuh hati, jadi tidak setengah-setengah lah istilahnya. Nah, tema yang menarik pada saat Ramadan ini di Telkomsel adalah ini. Jadi kadang-kadang juga agak orang pasti kadang-kadang menggunakan layanan Telkomsel seperlunya demi menjalankan Ramadan sepenuhnya. Orang nanya pasti, kenapa harus ngomong seperlunya? Kan bukannya harusnya bisa digeber gitu ya. Enggak, kita juga ingin merasakan seperti pelanggan. Sekarang pelanggan itu, kebutuhan pelanggan tuh masing-masing orang beda Pak. Buat anak-anak muda mungkin seperlunya dia itu ya kayak apa? Seperlunya ya
komunikasi yang setiap pagi dia saling menyapa teman-temannya. Nah, Pak Satyo, meskipun seperlunya ya, tapi kalau kita berbicara tentang puncak Ramadan dan juga terutama nanti Idul Fitri atau Lebaran di momen puncaknya, biasanya, ada kendala jaringan seperti itu ya. Nah, bagaimana approach atau pendekatan Telkomsel untuk mengatasi itu? Nah, ini keunggulannya Telkomsel, karena Telkomsel tidak berdiri sendiri. Kami dalam Telkom Group, di belakang kami untuk layanan itu kami punya namanya Telkom Infrastruktur, kami punya Telkom Akses, dan itu selalu tersedia di seluruh Indonesia. Nah, mereka ini kita merayakan puasa, mereka kita mudik, mereka nggak mudik nih. Teman-teman yang jaringan mereka standby 24/7. Jadi artinya 24 jam selama 7 hari itu mereka standby. Bahkan di era Ramadan ini, era puncak ini kita melakukan namanya Telkomsel Siaga atau Telkom Siaga juga. Jadi artinya justru pada saat ini kami itu benar-benar siaga. Jadi biarkanlah orang menikmati liburannya, kami yang berjaga gitu loh. Nah, ini kita terus terang menyiapkan pasukan itu seluruh Indonesia, Mas. Dan itu mereka tidak ada hari libur. Kenapa? Karena bayangkan, Mas, orang lagi mau merayakan Idul Fitri, kepingin nelpon menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, layanan terganggu. Gimana rasanya? Kan? Ya itu kita harus segera selesaikan. Nah, kemudian lagi mudik, jaringan sibuk. Kan juga nggak nyaman kan? Nah, makanya kami justru menyiapkan. Kami juga tidak hanya menyiapkan yang existing, kami juga menggunakan autonomous network. Jadi menggunakan AI untuk memahami titik-titik mana yang harus membutuhkan perhatian untuk supaya jaringannya lebih handal gitu ya. Nah, itu selain itu kita juga memperkuat. Jadi kita nambah beberapa BTS baru untuk layanan ini, kemudian menyiapkan site-site yang jadi kita tahu lah setiap kali Hari Raya Idul Fitri itu titik-titik mana yang akan menjadi perhatian. Nah, itu kita kuatkan semuanya. Selain itu juga kita nambah, kalau di kita tuh di Telkomsel tuh ada istilahnya layanan combat. Jadi BTS mobile ya, yang kita taruh di situ itu beberapa titik-titik kritis seperti mungkin potensial terjadi macet, potensial terjadi penumpukan massa, itu kita siapkan semuanya. Pak Satyo, menarik. Pasukan Telkom Akses itu standby. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah di Corporate Update, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda kembali di Corporate Update, masih bersama Pak Satyo, Direktur Sales Telkomsel. Pak Satyo, kalau kita berbicara soal Idul Fitri Lebaran, itu kan ada tren, bukan tren ya, bahkan dari tahun ke tahun tuh pada saat silaturahmi mereka pergi ke tempat-tempat wisata misalnya, atau ke tempat ibadah. Nah, apa yang disiapkan oleh Telkomsel, Pak, untuk memastikan bahwa di semua tempat-tempat tersebut itu tidak ada kendala yang dialami dan tetap bisa lancar berkomunikasi, Pak Satyo? Ini tantangannya, karena di mobile atau seluler itu kita harus mengantisipasi. Jadi kan sebelumnya berdasarkan experience yang lalu dan juga data analytical kita bisa mengetahui titik-titik mana yang akan berpotensi terjadi penumpukan massa tadi. Atau penggunaan traffic yang lebih dari biasanya. Ya, dari situ kita sudah mengetahui dan kita sudah memprepare. Jadi secara capacity juga kita lebih besarkan, kepadatannya juga kita lebih kuatkan. Makanya tadi saya sampaikan, kita selain itu kita juga ada menambah beberapa BTS tambahan gitu. Kita juga nambah namanya mobile combat. Jadi BTS mobile yang kita siapkan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan traffic tadi. Segmen rumah tangga, Pak, bagaimana strateginya? Nah, segmen rumah tangga ini lebih banyak fix ya. Jadi kita juga ke mereka ya, kita punya produk layanan yang namanya IndiHome. Ya, ini kita menjaga supaya layanan internet yang ada di rumah-rumah ini benar-benar bisa nyaman dan aman tadi ya, dipakai, tidak ada gangguan. Karena pasti namanya orang libur ya, pasti banyak di rumah. Ya, begitu dia keluar dia menggunakan seluler, begitu di rumah dia pasti menggunakan wifi. Pada saat menggunakan wifi, dia harus kehandalannya harus kita jamin. Kemudian kita juga punya IndiHome TV. IndiHome TV yang punya layanan macam-macam. Dan kita sekarang juga sudah mengeluarkan layanan baru yang namanya Maxstream ya.
Jadi Maxstream ini bisa dinikmati baik di rumah ya, di TV, bagi pelanggan yang Indonesia TV, bagi juga bisa digunakan di seluler. Nah, untuk segmen rumah tangga sendiri Mas, ini yang saya sering terima komplain, Pak, kok kenapa layanan saya di rumah itu katanya menurut teknisi sudah bagus, tetapi di rumah kok terasa kurang nyaman gitu ya. Nah ini kadang-kadang perlu kita ingatkan juga ke pelanggan. Jadi kita itu device kita tuh namanya ada ONT ya. ONT itu juga mempunyai keterbatasan. Kalau rumahnya terlalu luas atau di situ biasanya pelanggan kan rata-rata menggunakan menambah router sendiri. Nah ini perlu dicek juga, jangan sampai dia intervensi. Nah kami dari teknisi juga akan siap membantu untuk melayani pelanggan mensolusikan itu, walaupun sebetulnya tanggung jawab Telkomsel adalah sampai titik di mana ONT itu saja, tapi kita akan layanan yang terbaik. Nah kita juga punya layanan Mas, ini yang penting nih. Jadi kalau kita kategoris ya, ada pelanggan misalnya yang rumahnya sangat besar gitu ya, sangat atau sampai tingkat 3 gitu ya. Nah kita punya baru yang layanan namanya FTTR atau Fiber to the Room. Jadi kalau Mas Iqbal nih rumahnya gede kan, Mas Iqbal kalau dari ONT tuh misalnya keluaran langganan berapa? 100 mega. 100 mega kan, 100 mega. Biasanya Mas Iqbal pasang router di atas atau pasang mesh wifi. Tapi itu begitu sampai atas, Mas Iqbal protes. Loh kenapa kok saya speed test nggak 100 lagi ya? Sampai atas kok cuma jadi 60 atau 70 saja gitu ya. Ya karena pasti gradasi kalau udara. Nah kita punya layanan namanya FTTR atau Fiber to the Room. Nah ini Fiber to the Room itu bagaimana kita menyiapkan adalah dari ONT itu kita akan tarik dengan kabel optik yang sangat-sangat transparan sehingga tidak terlihat sama sekali. Itu ke ruangan-ruangan lain, ke kamar, ke ruang keluarga yang lain. Sehingga nanti di ruangan-ruangan itu semua layanan itu misalnya masih langganan 100 mega, di sana sampai di ujung pun tetap 100 mega. Nah ini kita baru keluarkan, tapi memang kita baru selektif di kota-kota besar saja. Stabil Jadi gitu ya, yang menjaga kestabilan pelanggan. Kita juga siapkan Orbit. Orbit ini ya hampir sama karena menggunakan jaringan seluler, tetapi secara penggunaan, secara harga untuk kuotanya kita sesuaikan hampir kebutuhan keluarga lah. Dan harganya lebih murah juga per kuotanya ya dibanding kita harus menggunakan seluler. Ini juga kita tawarkan. Jadi memang sekarang kita memang untuk keluarga ini kita coba memberikan sesuai segmennya dan sesuai kebutuhannya. Di luar itu juga kita membuat sekarang layanan namanya convergence. Jadi convergence itu tidak hanya layanan fixnya tetapi selulernya, dan kita menggabungkan dua layanan ini menjadi satu. Namanya Telkomsel One. Nah di Telkomsel One itu tidak hanya billingnya yang jadi satu. Jadi pelanggan saat berlangganan membayar IndiHome-nya itu sudah termasuk kuota internetnya. Nah nanti ini akan kita terus kembangkan nih. Bisa bertukar kuota dan sebagainya. Tapi sampai saat ini kita masih dalam tahapan di mana si pelanggan berlangganan dia bisa mendapatkan kuota juga untuk keluarganya ya, untuk selulernya. Jadi nggak repot lah, satu kali pembayaran udah semua dapat dan harganya juga khusus. Oke, kalau sesuai kebutuhan Pak, kalau kita berbicara soal Ramadan Idul Fitri, ada perubahan pola konsumsi dari pelanggan. Iya. Nah, strategi paket seluler seperti apa Pak yang sudah disiapkan? Nah, kalau paket seluler nih beda lagi nih, case-nya kan. Kalau seluler kita punya Simpati, punya Halo, punya Bayu. Ini beda-beda nih segmennya. Ya, tentunya kalau yang Simpati itu kita juga sekarang nih kita melakukan kayak flash sale ya, jadi kayak offering gitu ke pelanggan. Jadi setiap pelanggan kita offeringnya beda-beda Mas. Jadi nggak semua sama. Ini udah menggunakan data analytical, data AI juga. Ramadan kan beda nih perilakunya, ya. Nah kita offeringnya pada saat sahur. Jadi namanya paket seru sahur. Terus ada paket seru mudik, paket seru ngabuburit. Nah ini kita buat personalize berdasarkan kondisi yang ada lah. Nah kartu halo ini segmennya memang lebih premium karena pasca bayar kan. Nah kita juga membuat paket-paket yang menarik. Rata-rata nih kartu halo lebih banyak sih paket yang kita berikan memang bagaimana saat dia, kan banyak juga nih pelanggan yang pada saat Ramadan bahkan Idul Fitri dia justru umroh kan keluar kan. Betul. Nah atau
yang tidak merayakan juga banyak yang keluar negeri ini sekarang. Ya, kita juga punya Romex ya, yang utamanya kita adalah Romex umroh ya. Nah, tapi juga kepada paket-paket yang roaming juga kita menciptakan paket-paket khusus di selama liburan ini. Nah, ini lebih menarik nih karena paket Romex umroh ini kita desain khusus memang buat orang yang melakukan umroh. Jadi bagaimana cara kuotanya kita bayar, cara menggunakannya lebih mudah, lebih personalized dan kita juga bantu. Jadi dan bahkan kita siapin loh Grapari di Arab Saudi ya. Sampai di Arab Saudi disiapkan. Ada, kita punya Grapari sana. Iya. Terakhir Pak, kalau kita berbicara lagi-lagi Ramadan Idul Fitri, kita berbicara soal dampak sosial Pak. Kerangka dampak sosial seperti apa yang sudah disiapkan oleh tim untuk melengkapi strategi dari Telkomsel? Oke, makasih. Jadi sebagai perusahaan, kita kan tidak hanya berbisnis saja ya, tapi kita juga ada CSR. Kita juga bersosial karena memang kita tidak bisa begini tanpa dukungan masyarakat juga. Dan masyarakat juga macam-macam, ada juga masyarakat yang kurang beruntung. Nah, kami di Telkomsel melakukan beberapa kegiatan, Mas. Yang pertama, kita dukung nih, kayak mudik bersama gitu pasti ada ya kita ya. Bahkan buat teman-teman yang ingin berkontribusi juga boleh, karena mereka bisa menyumbang poinnya untuk membantu buat masyarakat yang kurang beruntung gitu ya, untuk bisa dapat dibantu mudiknya. Terus kemudian kita juga berbagi CSR juga ya ke beberapa panti asuhan, ke tempat ibadah gitu ya, masjid dan sebagainya. Ya intinya kita tidak bisa hidup sendiri lah. Kita harus bersama dan sharing is caring. Jadi berbagilah kita ke sesama itu, dan itu juga menarik ya. Bahkan mengajak pelanggan jika ingin bisa ikut berkontribusi bisa, ya, kita juga begitu ya. Pelanggan boleh berpartisipasi. Jadi kita juga memberikan kesempatan buat pelanggan juga. Baik, tujuan mulia di situ juga. Ya. Pak Satyo, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga Mas Semoga Iqbal. semua berjalan lancar ya Pak ya. Semuanya. Makasih Mas, mohon doanya ya. Sehat semoga selalu lancar, juga ya. untuk teman-teman di lapangan juga. Ya, Semoga semua selalu sehat dan lancar. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi corporate update terkait dengan bagaimana sejauh ini strategi layanan dan kesiapan infrastruktur bagi Telkomsel menghadapi periode Ramadan dan Idul Fitri. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.